आप सभी के अभिवादन। नमस्ते। हमें भारतीय परंपरा के मुखार sama di Barat Cikarata. Hai, disampaikan saja kota E. मेरा नाम मोहम्मद रजाउद्दीन, NIM 2203342012. मेरा नाम Rahmat Ardiansyah, NIM 2183142033. मेरा नाम Lamin Fatia, NIM 22031440. मेरा नाम Rizky जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम कैसे समाज जाए आए दिखाते हैं किसकी Ahale, Bumi atau latar belakang. India merupakan negara terbesar kedua di dunia dengan populasi penduduk lebih dari 1 miliar penduduk atau jiwa. Dari segi ekonomi, India adalah keempat terbesar di dunia dilihat dari paritas daya belinya atau yang disingkat dengan PPD. Kemudian kekuatan regionalnya, India menduduki kekuatan militer terbesar yang mempunyai kemampuan senjata nuklir. Yang terpenting dari India ini adalah identitas negaranya, yaitu yang pertama ibu kota bernama New Delhi, hari kemerdekaan 15 Agustus, kepala negara kepresidenan, kepala pemerintahan perdana menteri, lagu kebangsaan, dan Jana Mana. Yang berikutnya adalah sejarah berdirinya negara India. 1900 sebelum Masehi, datanglah bangsa-bangsa dari Pulau Kapsia ke daerah Punjab atau India Barat Laut, yang dalam sejarah India dikenal sebagai bangsa Arya atau Arya Indo. Kemudian mereka meluas ke daerah Sungai Gangga dan mulai menetap di India. Kemudian di peradaban dan kebudayaan mereka berhasil menemukan suatu bahasa, yaitu Sanskrit, yang mereka gunakan dalam nyanyian-nyanyian keagamaan yang mereka percayai dengan dinamakan Rigveda untuk memuja dewa-dewa dan kepercayaan mereka. Kemudian untuk lebih rincinya, di sini kami ambil India Selatan yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu dari segi pakaian, laki-laki lebih suka dengan kemeja putih atau seragam putih dengan ada yang disebut lugis, sejenis selendang yang biasanya dipakai oleh pria. Kemudian untuk pakaian, perempuannya lebih suka memakai sari. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi makanan. Ciri khas dari makanan mereka ini adalah dari beras, kemudian diolah menjadi dosas nasi, kemudian diolah lagi menjadi yang dinamakan dengan padas atau utapams. Kemudian dari tarian, tidak terpengaruh dari budaya lain atau tarian mereka masih original dari suku itu sendiri. Kemudian lagu yang populer dari India Selatan ini adalah Kuchipudi, Katanakai, Mohiniyattam. Kemudian musiknya yang populer adalah Karnataka. Demikian penjelasan saya dari sejarah dan latar belakang India. Sekian dan terima kasih. Dosara, Bharateli Parampara Kemukas. Di sini saya akan membahas tentang teori vokal tradisi India. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang vokal, yang kedua karakteristik vokal, dan yang ketiga adalah tekstur vokal. Yang pertama adalah teknik vokal India. Ada 3 teknik vokal India. Yang pertama adalah teknik Lohando, yang kedua teknik vibrato, yang ketiga adalah teknik Gregorian. Teknik berkanto adalah teknik penyanyi dengan dari nyanyi suara yang konsisten. Teknik berkanto ini juga merupakan yang kedua adalah teknik vibrato. Teknik vibrato adalah suara yang bergelombang atau hidup dalam bernyanyi, atau yang dapat disebut juga dengan teknik yang digunakan untuk memperindah sebuah lagu
yang dimainkan dengan memberikan getaran pada suara, dan getaran itu berasal dari diafragma kita sendiri. Yang ketiga adalah teknik Gregorian. Pada awalnya, musik Gregorian adalah musik yang ditemukan oleh Paus Agung Gregoris pada tahun 590 sebelum Masehi. Ia menciptakan notasi Gregorian yang menjadi awal penemuan dari musik klasik. Notasi musik Gregorian ini dalam bentuk bolong yang dilengkapi dengan 4 garis namun belum memiliki hitungan. Dan pada abad pertengahan, musik Gregorian ini menjadi musik resmi dari Gereja Katolik. Saat itu, musik Gregorian ini berfungsi untuk kegiatan ibadah misa dan dibawakan dalam bentuk nyanyian jalinan monofon. Adapun syair dalam musik Gregorian ini dalam bentuk teks Latin, dan musik Gregorian ini juga merupakan ucapan syukur kita terhadap dewa, yaitu Dewa Krishna dan dewa yang lain. Yang kedua adalah karakteristik vokal. Karakteristik vokal klasik India ini berbeda dengan karakteristik vokal klasik yang biasanya kita dengar dengan vokalnya yang bulat dan vibratonya yang kuat. Namun, vokal klasik India ini tidak bulat, melainkan suara yang dihasilkan dengan nyaring atau mendekat dengan cempreng. Oleh karena itu, tekstur vokal India ini sangat tipis. Artinya, jika ingin mendapatkan produksi suara atau karakter suara vokal yang nyaring, maka tekstur vokalnya harus tipis. Sedangkan jika ingin dapat produksi atau karakter suara yang bulat, tekstur vokalnya haruslah tebal. Yang ketiga adalah tekstur vokal. Tekstur vokal India ini tipis, tidak tebal, dan nyaring. Kemudian, di ujung lagu setiap lagu atau nada setiap lagu tersebut mengayun atau mendayu-dayu, namun bukan dangdut, dan biasanya lagunya digunakan untuk penyembahan dewa-dewa. Baik, di sini saya akan mencontohkan teknik-teknik vokal yang telah saya sampaikan dalam lagu Om Jai Jagadish Hare. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare. Baik, sekian dari saya mengenai teknik vokal India. Kita lanjutkan Dhanyavad. Terima kasih. Lambang, simbol, dan notasi. Yang pertama yaitu raga. Raga adalah kerangka kerja melodi untuk improvisasi yang didasarkan pada gagasan bahwa pola khas tertentu dari nada atau suara membangkitkan keadaan emosi yang tinggi. Pola nada ini adalah perpaduan elemen skala dan melodi, dan setiap raga dapat dijelaskan dalam istilah garis menaik atau aroha dan garis menurun atau avaroha, serta dalam istilah karakter melodi yang khas, di mana interval tertentu ditekankan dan perhatian difokuskan pada catatan tertentu. Yang kedua ada tala. Tala atau ukuran waktu mencakup seluruh subjek meteran musik dalam musik klasik India. Tala adalah kerangka metrik atau struktur ketukan di mana komposisi musik disusun dan dibawakan. Mereka dapat dibawakan dalam berbagai tempo, misalnya pada tempo lambat atau vilanggita, pada tempo sedang atau madhya, dan pada tempo cepat atau druta. Yang ketiga ada bandis. Lagu kyal disebut bandis karena lagunya hanya terdiri dari 2 hingga 8 baris. Setiap penyanyi biasanya merender bandis yang sama secara berbeda, dengan hanya teks dan raga yang tetap sama. Terban kyal biasanya terdiri dari varian bahasa Hindi-Urdu atau terkadang varian dari bahasa Persia, Bhojpuri, Punjabi, Rajasthani, atau Marathi. Komposisi ini mencakup berbagai topik seperti cinta romantis atau cinta ilahi, pujian kepada raja atau dewa, musim, fajar dan senja, dan lelucon Krishna, dan mereka dapat memiliki simbolisme dan citra. Jenis improvisasi yang pertama ada alap. Alap adalah bentuk improvisasi yang digunakan untuk ciri-ciri raga secara bertahap dan sistematis. Ini dapat dinyanyikan dengan vokal dalam bentuk bebas. Dalam hal ini dikenal sebagai raga lap. Yang kedua ada tans. Tan adalah figur melodi cepat yang bersifat virtuoso, dinyanyikan dengan vokal biasanya A yang disebut akar. Mereka dapat bervariasi dalam bentuk
jangkauan, keberadaan ornamen, kecepatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada ball band. Ball band mengacu pada penggunaan teks bandis atau balls untuk tujuan permainan ritmis. Ini digunakan oleh musisi yang mahir dalam mengontrol talam. Yang keempat ada sargam. Bagian sargam adalah pengucapan suku kata untuk nada sa, ra, gi, ma, pa, da, dan ni saat dinyanyikan. Yang kelima ada namtom. Namtom menampilkan denyut ritmis yang dicapai dengan pengulangan nada, ornamen tertentu, dan pengucapan suku kata teks atau vokal. Tema vokal dan makna yang terkandung. Tema yang pertama yaitu tema penyembahan dengan judul lagu Om Jai Jagdish Hare. Lagu Om Jai Jagdish Hare adalah lagu religi Hindu yang dipersembahkan untuk Dewa Wisnu. Meskipun lagu ini digubah dalam komposisi bahasa Hindi, tapi nyanyian ini dinyanyikan secara luas oleh umat Hindu. Doa dinyanyikan oleh seluruh jemaat pada masa arti atau masa penyembahan dewa menggunakan lampu merah, yaitu suatu bentuk ibadah Hindu. Lagu kebaktian orang Hindu ini dibuat sekitar tahun 1870-an oleh Pandit Sarda Rampilauri di Punjab. Tema yang kedua yaitu kelahiran dengan judul lagu Suryadev Sogaye. Lagu ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang menidurkan bayinya di malam hari. Ibunya menunjukkan kasih sayangnya dan permintaan maafnya karena si bayi tersebut tak juga tidur, padahal hari semakin larut. Dan ya, Fat. Namaskar, main paramparik barate sanget ke bare main batonga. Halo, selamat siang. Saya akan menjelaskan tentang musik tradisional dimulai dari sejarah perkembangan musik India, musik tradisional India, kemudian sistem nada musik India. Yang pertama, sejarah perkembangan musik India. Musik India, perkembangan musik India dimulai kira-kira sejak abad kedua setelah Masehi. Bangsa Arya yang berimigrasi ke India membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan musik di India. Musik bagi bangsa India memiliki arti tersendiri yang pengaruhnya sangat besar terhadap magis, religius, kesusastraan ilmu, dan seni lainnya. Permulaan dan inspirasi bagi musik India adalah memuja para dewa dan dewi. Menurut legenda, Dewa Siwa yang menciptakan suara, irama, dan tari-tarian yang lalu ia turunkan lewat orang bijak dan diajarkan kepada manusia. Seorang guru yang bernama Narada adalah seorang musisi spiritual dan penyanyi yang menulis buku risalah tentang musik Narada Siksa. Guru yang bernama Bharata yang menulis Natya Sastra yang berisikan tentang musik, tarian, dan drama. Sebuah tradisi yang sejak dulu tidak tertulis sangat sulit untuk dilacak dan dievaluasi. Namun sumber-sumber musik India kuno dapat ditemukan di Sarna Verda. Berisikan iktisar dari nyanyi-nyanyian yang dinyanyikan zaman dulu oleh pendeta Brahma kepada dewa-dewi Vedic sekitar 100-600 BC. Sarna Verda juga menjelaskan tentang 7 not dalam scale dan 3 macam instrumen, yaitu Veena, instrumen musik dengan 7 sena, Veni, suling, dan Dundubi, drum. Setelah periode Vedic memasuki periode klasik India, muncul adanya teori mengenai grama atau scale, murchana atau modes, dan jati atau species. Musik secara bertahap lebih terarah dan kompleks sebelum era Kristen musik telah berkembang sebagai musik sekuler di India. Kehadiran agama Islam juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan musik di India, di mana terjadi peleburan dua budaya yang berbeda, yaitu India dengan budaya Persia, Arabia sampai Mesir. Jenis musik baru dan alat musik baru bermunculan. Di era inilah instrumen Veena berkembang menjadi sitar. Salah satu hal yang paling menarik dari perkembangan musik di periode Islam adalah penggabungan seni musik dengan seni lukis. Berikutnya, musik tradisional India. Musik tradisional India adalah jenis kesenian musik tradisional yang ada di India. Walaupun India memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka-ragaman kebudayaan, namun mewarisi tradisi bermusik yang sama. Musik telah bermula sejak lama di India dan tradisi tersebut telah diwariskan dan terus diwariskan. Dikarenakan negeri ini adalah tempat lahir agama Buddha, pengaruh musiknya mengalir ke banyak negara bersamaan dengan agama tersebut. Sumber terawal adalah sebuah kitab kuno Natya Sastra mengenai pentas drama yang diiringin tarian dan musik. Sistem musik kuno India dijelaskan dengan 22 pembagian oktav yang menghasilkan 2 buah tangga nada dengan 7 bunyi dasar.
Setiap bunyi di kedua tangga nada dapat berperan sebagai bunyi pertama sehingga membuat kesemuanya menjadi 14 bunyi. Kitab tersebut juga menjelaskan mengenai karakter emosional dari tiap bunyi. Bagian utama dari konsep musik India adalah mode yang dinamakan ragas. Ritme dalam musik India dibangun dari blok bangunan yang lebih kecil ke yang lebih besar. Sebuah konsep yang berpengaruh dalam musik barat melalui abad ke-20. Ritme dasar ini dinamakan talas. Pada dasarnya ritme musik India monodik atau monoton, yang hanya terdiri dari satu melodi yang mengalun melawan melodi yang lebih rendah, dan pada melodi lainnya diikuti tabuhan gendang. Musik umumnya dimainkan untuk hiburan, namun sumber aslinya adalah ritual agama Hindu. Walaupun musik India dilengkapi dengan teori yang kaya dan membutuhkan notasi, tradisinya diwariskan secara oral antara guru dan murid. Alat-alat musik India yang penting sebagian besar adalah alat musik senar dan alat musik perkusi, antara lain sitar, sarod, tahura, tabla, dan pina. Masih dalam musik tradisional India, sistem nada musik India, model dasar dari referensi di dalam Hindu modern atau yang lebih dikenal dengan Sudha bentuk dasar adalah suatu kelompok yang sejajar dengan mode Ionian. Western ini disebut dengan Bilawat Hat dalam musik Hindu. Analog Carnatic akan menjadi Sankara Praharanam. Dalam kedua sistem itu, the ground atau tonik atau saja, sa, dan 5 yang murni di bawah, pancam, pa, adalah bentuk benar dan nada penuh makna. Oke, Awe. Kondusif. Dalam sistem Hindu, di dalam hal memberikan mode 7 nada, kedua, ketiga, 6, dan ke-7 nada bisa menjadi alami, sudah, atau alami, atau flat, atau komal, atau halus, tapi tidak pernah tajam, dan nada keempat bisa alami atau tajam, atau tifra, tapi tidak pernah flat. Membuat 12 nada di dalam dunia barat sejajar dengan skala kromatik, atau dunia barat yang tidak harmonis mengambil kesamaan seperti contoh A kres dan B mol jangan menentukan. Dalam suatu dunia barat secara teoritis mempunyai not C, D, des, D, S, E, F, F kres, G, As, A, des, dan B. Sistem Carnatic mempunyai hanya 3 versi, rendah, sedang, dan lebih tinggi, untuk semua nada kecuali Sa, Ma, dan Pa. Dalam sistem Hindu, di dalam hal memberikan mode 7 nada, kedua, ketiga, 6, dan ke-7 nada bisa menjadi alami, disebut dengan suda, atau flat disebut dengan komal atau halus, tapi tidak pernah tajam, dan nada keempat bisa alami atau tajam atau tifra, tapi tidak pernah flat. Membuat 12 nada di dalam dunia barat sejajar dengan skala kromatik, atau dunia barat yang tidak harmonis mengambil kesamaan seperti contoh Ais, C, Des, D, S, E, F, Fis, G, As, A, Bes, dan B. Sistem Carnatic mempunyai hanya 3 versi, rendah, sedang, dan lebih tinggi, untuk semua nada kecuali Sa, Ma, dan Pa. Ma memiliki 2 versi, rendah dan tinggi. Ketika Sa dan Pa adalah invarian, Raga dapat juga menjelaskan perubahan mikrotonal kepada skala ini, atau suatu flatter kedua, suatu sharp 7, dan seterusnya. Semenjak abad ke-19, India memiliki susunan tangga nada yang tetap. Dalam satu oktav telah ditetapkan terbagi menjadi 22 syurti atau 22 interval, yang tidak sama deretan nada pokok pada musik India. Ada 2, yaitu segrama dan megrama. Masing-masing dari deretan nada pokok tersebut memiliki 7 nada yang dapat dinaikkan atau diturunkan dengan berbagai cara. Alat musik tradisional India terdiri dari kategori musik hordofon, membranofon, aerofon, dan idiofon. Berikut alat musik kelas kordofon atau sitar. Pembuatan satu buah sitar berkualitas merupakan proses yang kompleks. Alat musik ini sering dibuat oleh pembuat sitar atau tukang ahlinya. Sitar terdiri dari leher, faceplate, dan labu atau ruang beresonansi utama. Dari sitar halus, craft biasanya dibangun dari kombinasi kayu mahoni dan jati yang dikenal sebagai kayu tone, dan jembatan yang dibuat dari berbagai bahan seperti tanduk rusa, kayu hitam, atau bahkan tulang unta. Walaupun bahan sintetis juga digunakan, sering untuk efek yang lebih sedikit. Ahli sitar membuat string instrumen dengan jembatan melalui jawari atau proses mengoptimalkan kualitas tonal dan sitar. Kemudian membiarkan instrumen duduk selama seminggu atau lebih untuk memungkinkan leher menekuk sedikit. Hal ini dilakukan sehingga berdiam di sebelum simpatik pasak lubang di bor yang menjamin bahwa fret pengaturan sudah benar. Ahli sitar harus melihat instrumen, suara, dan penampilan sitar dengan sangat detail. Alunan merdu sitar yang sering membawa kepikiran dari tanah jauh bukanlah tanpa sentuhan kontemporer, tapi ada sentuhan-sentuhan tangan khusus dari pengrajinnya yang diturunkan secara turun-temurun. Benar-benar alat musik unik dan langka.
Mudah-mudahan saja membuat sitar akan terus mengajarkan ilmunya kepada generasi berikutnya supaya sitar tidak punah ditelan alat-alat musik modern. Berikutnya, alat musik membranofon itu ada tabla. Tabla adalah instrumen musik perkusi yang berasal dari India dan bagian dari keluarga instrumen membranofon. Tabla identik dengan permainan musik klasik di tanah India, bersanding setia dengan sitar, sarod, vina, dan tambura. Namun seiring dengan perkembangannya, tabla banyak berprogresif dengan musik modern dari barat. Gerakan kontra budaya 60-an dan munculnya kembali para revivalis hippies movement menjadikan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ini begitu populer. Alat musik ini terdiri dari sepasang drum tangan dengan ukuran dan warna nada yang berbeda. Nama tabla berasal dari bahasa Arab atau tab atau TABL yang bermakna drum. Tabla juga digunakan di Indonesia untuk genre musik dangdut, tetapi kembali lagi kepada selera musik anak muda Indonesia yang berkembang pesta seiring dengan menyampurnya dengan genre musik-musik barat yang lainnya. Pada zaman dahulu, tabla dimainkan untuk prosesi, upacara keagamaan, barat hanatian, perkawinan, dan lainnya. Berikutnya ada alat musik aerofon atau pepa. Pepa memiliki keunikan yang bagus. Pertama kali diperkenalkan oleh penggembala kerbau. Legenda kuno mengatakan bahwa pada suatu waktu, tanduk seekor kerbau yang mati sedang berada di tepi sungai Brahmaputra. Angin sepoi-sepoi tertiup, sedemikian rupa sehingga tanduk kerbau itu secara spontan mengeluarkan suara. Hal ini mengunggah minat seorang penggembala kerbau setempat yang menyelidikinya dan kemudian terinspirasi untuk membuat pepa pertama. Ada dua versi pepa, ada yang solo dan ada yang memiliki dua sumber suara langsung. Itu dibangun dari tubuh kecil dengan satu atau dua panjang bulu atau bambu yang diikatkan satu atau dua tanduk kerbau. Jika jenis tanduk atau bambu tunggal, 5-6 lubang dapat terlihat. Jika merupakan rangkap badan, maka umumnya setiap panjang bambu memiliki 4 lubang. Bambu atau kayu semakin banyak digunakan sebagai pengganti tanduk kerbau. Seringkali cincin logam dipasang pada bukaan tanduk. Ini baik untuk dekorasi maupun penguatan mekanis. Ukuran pepa bervariasi, tetapi umum panjangnya hanya di bawah 2 kaki. Pepa sangat terkait dengan festival Bohak Bilu alias Rongali Bihu yang datang pada bulan April. Festival ini dikaitkan dengan panen padi dan dianggap sebagai awal mula yang baru. Yang terakhir, alat musik idiofon itu ada harmonium. Harmonium adalah alat musik sejenis orgel asal Eropa yang masuk melalui India dan menyebar ke banyak negara. Bentuknya seperti balok kotak terbuat dari kayu dengan tuts yang nadanya menyerupai piano. Dalam sejarah perkembangan musik di Indonesia, harmonium pernah sangat berpengaruh khususnya di Semenanjung Melayu, di antaranya daerah pantai Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, Semenanjung Malaysia, Kepulauan Riau, Pantai Laut Kalimantan Barat, dan Jakarta atau Betawi. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang musik tradisional dan juga alat-alat musik di India. Dhanyavad. Bharati Nriti Kecil Buniades Gatividya, atau ada 4 gerak dasar tari India, yaitu pertama, Hatrepa. Berdirilah dengan posisi kaki saling menekan dengan tangan di atas kepala. Putar pinggul Anda ke kiri dan ke kanan. Putar juga tangan Anda mengikuti gerakan pinggul. Lakukan sebanyak 4 hitungan ke arah kanan dan 4 hitungan ke arah kiri. Kedua, angkat bahu. Pegang lengan dengan siku bengkok dan membentuk huruf W. Gerakan pundak ke atas dan ke bawah seperti saat mengatakan tahu. Lakukan 16 kali hitungan diikuti dengan gerakan kaki. Yang ketiga, Baldev. Tumpukan tubuh 45 derajat ke arah depan. Angkat kaki kanan dan sentuh dengan tangan kiri dan sebaliknya. Gerakan juga bahu Anda sehingga seperti sedang memukul drum. Lakukan dalam 16 kali hitungan. Yang keempat, Bandara. Angkat tangan ke atas seperti membentuk huruf W dan gerakan pundak ke atas dan bawah. Buka lebar-lebar, tangan seakan Anda membawa bola besar. Putar pinggul Anda ke arah kiri dan ke kanan. Lakukan tumit kanan dan kiri secara bergantian. Pansevin Basa atau bahasa. Ungkapan salam, Namaste. Namaste adalah salam Hindu yang umum diucapkan di wilayah anak benua India. Salam ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan saat bertemu satu dengan lain dan menjadi salam perpisahan ketika pergi.
Salam tanpa kontak fisik ini lebih ditekankan pelaksanaannya di India, dan namaste adalah bentuk umum dari salam tersebut. Saat diucapkan di hadapan orang lain, biasanya dilakukan dengan sikap hormat melalui cakupan tangan, sehingga telapak tangan dan jari saling bersentuhan dan diletakkan di depan dada. Sikap tubuh ini disebut Anjali Mudra atau Pranamasana, dan dapat dilakukan tanpa kata-kata, namun sudah mengandung arti yang disampaikan salam tersebut. Namaste berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu nama berarti membungkukkan badan dan te berarti kepadamu. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan namaste dapat dipadankan dengan salam sejahtera. Sikap namaste melambangkan keyakinan bahwa terdapat pijaran ilahi dalam tubuh setiap orang dan terletak di dalam cakra hati. Namaskar. Namaskar adalah sapaan Hindu umum yang lainnya digunakan secara bergantian dengan namaste. Namaskar sering digunakan di Nepal ketika menyapa orang yang lebih tua. The Indian whole head wobble. Goyangan kepala India yang terkenal tidak mudah untuk dilakukan atau diinterpretasikan untuk orang barat pada awalnya. Itu juga adiktif. Percakapan yang antusias sering disertai dengan banyak goyangan dari kedua belah pihak. Goyangan kepala kadang dikira oleh wisatawan kali ke India sebagai goyangan kepala untuk menunjukkan tidak atau mungkin. Tetapi arti sebenarnya lebih sering merupakan tipe alternatif. Dari pengakuan hingga syukur, gerakan India yang unik digunakan untuk menyampaikan banyak ide nonverbal, seperti baiklah, aku mengerti, saya setuju, iya nih, terima kasih, senang bertemu Anda, tentu atau terserah. Goyangan kepala digunakan sebagai cara diam untuk menyapa di India. Ini juga digunakan sebagai kesopanan untuk mengakui kehadiran orang lain. Goyangan kepala mungkin hal yang paling dekat dengan ucapan terima kasih yang akan diterima di beberapa bagian India. Arti goyangan kepala India sepenuhnya tergantung pada konteks, situasi, atau pertanyaan yang akan diajukan. Semakin antusias goyah kepala, semakin banyak kesepakatan yang ditunjukkan. Goyangan yang lebih sedikit, lebih lambat, lebih sengaja, dan senyuman hangat adalah tanda kasih sayang di antara teman-teman. Ucapan terima kasih dan nyafat. Ucapan terima kasih resmi. Ucapan ini sering digunakan saat benar-benar ingin menekankan rasa terima kasih. Ucapan ini digunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada rekan bisnis penting, orang yang dihormati, dan orang yang lebih tua. Sukriya atau ucapan terima kasih tidak resmi. Sebaiknya digunakan hanya kepada teman dan keluarga. Kata sehari-hari seperti Kyal Hal Hai atau apa kabar itu digunakan untuk menanyakan kabar. Meranam atau nama saya, ini adalah kalimat memperkenalkan diri. Contohnya, Meranam Reski Yahya Evangelis atau nama saya Reski Yahya Evangelis. Apkah jarahahe, artinya mau kemana kamu? Apkah ratehai, artinya di mana kamu tinggal? Ini adalah menanyakan tempat tinggal. Apkya kartehai, siapa kamu? Ini adalah menanyakan pekerjaan atau lainnya. Tum hare pitaje kya kartehai, artinya ayah kamu kerja sebagai apa? Tum hari umar kitni hai, menanyakan umur atau artinya berapa umurmu? Ungkapan selamat, al-fida, ucapan selamat tinggal saat meninggalkan orang untuk waktu yang lama. Suprabat, ucapan selamat pagi. Supratri, ucapan selamat malam. Apka swagat hai, ucapan selamat datang. Biasanya diucapkan saat seseorang yang datang ke sebuah tempat. Pir melenge, ucapan sampai jumpa, diucapkan saat seseorang pergi dan akan berjumpa kembali. Badai ho, atau ucapan selamat. Ucapan ini diucapkan ketika orang yang mendapat keberhasilan atau kemenangan. Saya akan
membuat percakapan bahasa India tentang menanyakan kabar. Dita, Namaskar Putra atau selamat pagi Putra. Putra, Dita, Namaskar. Oh, Dita, selamat pagi. Dita, Kaisi ho atau apa kabar? Putra, Ting Hum, Tum Kaisi ho, artinya baik. Kamu apa kabar? Dita, Main Bitik Hum, Dene Dino Setum Kahanti. Saya juga baik. Di mana kamu selama ini? Putra, Kahin Nahin Garmeti. Artinya tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Dita, Acha. Artinya oke, baiklah. Sekian dan terima kasih, dan ya Pak. Catat, Pastrai, yaitu busana. Sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai kuliner, India sebenarnya juga memiliki kekayaan lain berupa pakaian tradisional yang masih ada hingga zaman modern saat ini. Pakaian India ini langsung dikenali keunikannya, dimulai dari melihat desain, warna, serta berbagai aksesoris pendukung yang melengkapinya. Di India, semua perempuan pada zaman dahulu menggunakan kain yang dinamakan sari. Variasi dari pakaian ini merupakan pengaruh dari agama dan asimilasi kebudayaan pada keluarga tertentu. Sari atau yang disebut dengan sare atau sari adalah jenis kain yang dipakai wanita di negara India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka. Kain sari berupa pakaian terdiri dari helaian kain yang tidak dijahit. Menurut millionlooks.com, dahulu kala kain sari terdiri dari dua bagian. Satu dipakai di sekeliling pinggul dan yang satunya disampingkan bagian depan untuk menutupi dada dan bahu. Namun sekarang kain sari yang dikenakan terdiri dari satu ban saja, sepanjang 5 atau sampai 9 meter dan lebar 1 sampai sekitar 2 meter. Filosofi kain sari juga terresapi dalam warnanya. Bahkan warna-warna kain sari tertentu hanya boleh digunakan oleh tertentu. Contohnya, seorang janda hanya boleh menggunakan kain sari berwarna putih tanpa motif dan aksesoris lain. Sementara untuk pernikahan digunakan kain sari berwarna merah dengan hiasan benang emas. Umumnya di toko-toko dan di pasar kain sari dijual dengan harga Rp250 hingga Rp1.000 atau yang disebut Rp1 seharga 198 perak. Namun di supermarket atau plaza mungkin agak lebih mahal, dan harga akan mahal bila tipe kain sarinya sangat berkualitas. Sebenarnya sajian yang bernama lain biryani atau biryani tersebut tidak hanya ditemui di India, melainkan juga di kawasan Asia Selatan seperti Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Bahkan di Malaysia dan Indonesia, biryani tersedia di restoran-restoran khas Timur Tengah. 2. Ras masala. Ras masala sendiri merujuk pada kacang merah. Hidangan tersebut sering disantap bersama roti dan capita. Tidak perlu ke India untuk mencicipinya. Anda bisa membuat kuliner sederhana ini di rumah. Cukup merebus bahan utama yakni kacang merah dan menumisnya, dan bumbu-bumbu yang terdiri atas jinten, garam, masala, bubuk cabai, dan kunyit. 3. Kher. Sama dengan Indonesia, makanan pokok masyarakat India adalah beras. Di tanah Hindustan tersebut bahkan cukup banyak sajian yang berbahan utama beras. Salah satunya adalah kher. Dessert ini terbuat dari campuran beras, tepung, tapioka, tepung, gandum, gula, dan susu, supaya aromanya dan serta rasanya lebih sedap. Adonan kher diberi rempah-rempah pilihan seperti kunyit dan kapulaga. Hidangan yang berarti puding beras itu biasanya disantap sebagai pencuci mulut bersama topping kismis, almond, dan kacang mete.
Our antik at paragraf 3. Arumigu Maraseki Sandar Reswar Kebda adalah candi hidup sejarah yang terletak di tepi selatan Kaigar sungai di kota Kuil dari Madurai, Tamil Nadu, India. Ini didedikasi untuk Tirukomata budaya Ayodhya Nistia atau Minasti, bentuk khawatir dan istrinya Sandar Reswar. Bentuk siwa atau kuil ini berada di pusat kota kuil kuno Madurai yang disebut dalam Bidarul Tamil Sanggai dengan kuil Dewi yang disebut dalam teks abad ke-6 Masehi. Kuil ini adalah salah satu dari Padal Petras Tamal. Padal Petras Tamal adalah 25 kuil dewa Siwa yang dipuja dalam syair-syair Tamil sifat dari abad ke-6 hingga ke-9 Masehi. Sejarah Kota Madurai kuno dan salah satu yang disebutkan dalam teks-teks era Sangam ini tertanggal dari abad ke-1 sampai ke abad ke-4 Masehi. Beberapa teks Tamil menyebut Madurai sebagai Kodal dan ini menggambarkan sebagai ibu kota dan kota kuil di mana setiap jalan terpancar dari kuil. Dewi Menaski digambarkan sebagai penguasa ilahi yang bersama dengan Siwa adalah dewa utama yang dipuja kerajaan Tamil Selatan seperti dinasti Pandya. Teks awal menyiratkan bahwa sebuah kuil telah ada di Madurai pada pertengahan abad ke-6 dalam Literu dan prasasti abad pertengahan. Kadang-kadang disebut sebagai Kadang Bavana. Di sini akan saya menjelaskan rumah adat India. Salah satunya saya ambil yaitu Betus. Betus adalah rumah tradisional yang dipakai oleh Al-Quadyan Indians di daerah yang berhutan cukup lebat. Wigwam yang berarti rumah adat dari bahasa suku Azanti atau Betu yang juga berarti rumah dari bahasa suku Tompono. Wigwam terbuat dari bahan pohon yang dibentuk seperti kubah, lalu kerangka yang sudah jadi ditutup dengan kulit kayu. Wigwam biasanya ditempati selama beberapa bulan. Biasanya sering dengan pergantian musim para penduduk akan mencari tempat yang lebih bersahabat dan meningkatkan rumahnya. Di dalam kuil tersebut ada beberapa patung. Yang pertama adalah Sandreswarar atau dewa utama, kedua Minaski Anaman atau dewi utama, 3 Nukurani Vinayagar, 4 Hiratai Vinayagar. Sesuai dari saya dan apa? Terima kasih. Ya hamere prastuti kapiranam hai agar kue truti hai toka paya hamen saman karen bas itanahe hai awdan. Artinya inilah hasil penjelasan kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Namaste.